Aku Berimba Kareba Kakomiu. Mudah-mudahan Anda selalu dalam kondisi sehat dan terus bersemangat. Saatnya Anda menyaksikan berita seputar Sulawesi Tengah bersama saya, Della Rizka. Rangkaian berita aktual dan menarik telah kami siapkan untuk Anda. Berikut 3 berita utama hari ini. Satuan Tugas Madagoraya gencar melakukan razia mencegah penyelundupan barang berbahaya di Poso. Kabel peringatan dini tsunami di Palu hilang dan diduga telah dicuri. Kuota haji Sulawesi Tengah tahun 2026 mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya. Sejak sepekan terakhir, Satgas Madagoraya gencar melakukan razia kendaraan di sejumlah titik wilayah Kabupaten Poso. Razia dilakukan secara serentak oleh petugas dari 4 pos Kamtibmas yang berada di jalur lalu lintas masyarakat dan titik rawan gangguan keamanan. Keempat pos yang terlibat dalam razia tersebut antara lain pos Kamtibmas Taman JK, Kalora, Masamba, dan Tabalu. Petugas memeriksa kendaraan motor maupun mobil yang melintas termasuk barang bawaan pengendara. Langkah ini untuk memastikan tidak ada barang berbahaya yang masuk di wilayah operasi. Satgas Madagoraya menegaskan jika razia tersebut sebagai upaya untuk mempersempit ruang gerak pihak-pihak yang mencoba memanfaatkan jalur darat untuk membawa barang berbahaya. Satgas Ops Madagoraya telah melaksanakan razia kendaraan roda 2 maupun roda 4 di 4 titik secara serentak, yaitu pos Kotis Kamtibmas Tamajeka, pos Kamtibmas Kalora, pos Kamtibmas Masamba, dan pos Kamtibmas Kelurahan Tabalu. Jadi untuk kendaraan roda 2 dan 4 yang melintas itu dilakukan pemeriksaan untuk memastikan bahwa tidak ada barang-barang berbahaya yang masuk di wilayah operasi seperti senjata api ilegal, bahan peledak, amunisi, hingga atribut terlarang. Langkah ini untuk mempersempit ruang gerak pihak-pihak yang mencoba untuk melalui jalan darat membawa barang-barang berbahaya. Razia dilakukan secara humanis dan sesuai SOP yang ada, dan juga kami menghimbau kepada warga masyarakat apabila ada hal-hal yang mencurigakan untuk segera melapor kepada pos Kamtibmas yang terdekat. Hingga sore hari ini kegiatan dapat berjalan dengan aman dan lancar. Demikian yang dapat kami laporkan dari Subsatgas Humas Poso. Razia ini mendapat respon positif dari masyarakat setempat. Mereka menilai kegiatan itu cukup membantu memberikan rasa aman kepada warga yang melakukan aktivitas di kebun maupun di luar rumah. Ya, selamat pagi, salam. Saya Indosong Kamarobo sebagai tokoh masyarakat Desa Kawende mengucapkan banyak terima kasih kepada Satgas 3 Madagoraya Pos Kalora yang telah membantu kami, di mana kami merasa aman beraktivitas di kebun kami masing-masing karena adanya pendampingan, di mana Pos Madagoraya selalu mendampingi kami dalam pemeriksaan kendaraan-kendaraan yang naik turun di kebun masing-masing. Terima kasih. Dalam razia yang telah berlangsung selama sepekan ini, petugas tidak menemukan adanya barang berbahaya. Meski demikian, petugas tetap meningkatkan kewaspadaan dan maksimalkan petugas di pos Kamtibmas sebagai garda terdepan dalam pengawasan di lapangan. Syamsuddin Tobone melaporkan dari Poso. Sistem peringatan dini tsunami atau Early Warning System di Kelurahan Lere, Kecamatan Palu Barat mengalami gangguan. Penyebabnya kabel penghubung sirine telah hilang dan diduga telah dicuri. Kabel yang terhubung dari bawah tanah menuju box pengendali dipotong oleh pelaku tak dikenal, sehingga sirine tidak dapat berfungsi sejak 21 November lalu. BPBD Kota Palu menyebutkan jika hilangnya kabel baru diketahui setelah sirine tidak lagi berbunyi saat uji coba rutin. Saat dicek di lapangan ditemukan bekas potongan kabel dan kunci box yang sempat tidak diketahui keberadaannya. Menurut Kabid Kedaruratan dan Logistik BPBD Kota Palu, Irfan Suebo,
tiang sistem peringatan dini ini belum dilengkapi pagar pengaman karena belum termasuk dalam program IDRIP. Meski demikian, akses ke bagian dalam tiang sebenarnya telah dilengkapi sistem pengaman. Jadi ada memori yang sudah disiapkan di dalam CCTV itu sendiri, sudah lagi kita antar ke kepolisian Polsek Palu Barat untuk diteliti, dicari tahu siapa yang ada di dalam rekaman itu sendiri. Selama ini kita uji coba di Lere itu sendiri, mulai dari tanggal 21 itu tidak pernah bunyi. Di atas tanggal 21 bulan ini dia tidak berbunyi, jadi kita mulai heran kenapa tidak berbunyi. Nah, jadi anggota saya sudah coba di lokasi dan lihat ternyata kabelnya dari tanah, dari ground tanah ke bawah itu dengan naik ke atas itu hilang. Rekaman CCTV di lokasi telah diamankan dan memorinya diserahkan ke Polsek Palu Barat untuk keperluan penyelidikan dan identifikasi pelaku. Panjang kabel yang hilang ditaksir mencapai 5 meter, namun masih dalam tahap verifikasi. Di dalam kabel terdapat material tembaga sehingga nilai kerugian diperkirakan cukup besar, meski belum dapat dipastikan nominalnya. BPBD mengingatkan dampak paling berbahaya dari kejadian ini adalah tidak berfungsinya sirine saat terjadi tsunami. Kondisi ini berisiko meningkatkan ancaman terhadap keselamatan warga. Pasca kejadian tersebut, BPBD Kota Palu melakukan koordinasi dengan pemerintah kelurahan dan kecamatan untuk membahas pengamanan tiang IWS. Rencananya pagar pengaman akan dibangun di sekitar tiang sirine sebagai langkah pencegahan agar kejadian serupa tidak terulang. Syahrul Cahya dan Syamsuddin Tobone melaporkan dari Palu. Harga sejumlah kebutuhan pokok menjelang Natal dan Tahun Baru mulai merangkak naik, termasuk telur ayam. Sejak sepekan terakhir, telur mengalami lonjakan harga di pasar tradisional Palu. Kenaikan harga telur ayam mencapai Rp60.000 per butir untuk berbagai ukuran. Sedangkan untuk ukuran satu rak telur mengalami lonjakan hingga Rp5.000. Kenaikan harga signifikan terjadi baik di kalangan peternak ayam petelur hingga penjual telur di pasar. Saat ini pedagang telur sekaligus peternak ayam petelur rata-rata menjual telur sebanyak 50 rak per hari. Berbeda dengan hari biasanya yang hanya laku terjual rata-rata sebanyak 30 rak. Para pedagang menyebutkan jika lonjakan harga telur tersebut dipicu tingginya permintaan masyarakat. Selain untuk kebutuhan konsumsi sehari-hari dan usaha kuliner, permintaan telur juga terkait dengan kesiapan perayaan Hari Natal dan Tahun Baru. Sekarang harga telur itu naik atau turun, Pak? Alhamdulillah untuk minggu-minggu ini ada kenaikan. Sebelumnya harga berapa sebelumnya? Sebelumnya di harga yang sedang di harga 50, sekarang di harga 53 per rak. Sedangkan yang super biasa di harga 53, sekarang di harga 55. Oke. Dan sedangkan ukuran jumbo dia biasa di harga 55, sekarang 60. Sudah berapa lama naik ini? Ini baru ada 1 minggu ini. Sekarang posisinya dia di harga 55, 57 sekarang. Itu agak naik atau bagaimana, Pak? Kalau ini bukan bila naik, lompat dia. Karena situasi kandangnya tidak mencukupi. Sudah berapa lama lompat nih atau naik ini? Maksudnya? Sudah berapa lama kenaikan harga ini? Sekitar 5 hari. Untuk faktor naik ini sendiri itu apa sebenarnya, Pak? Faktor naiknya karena permintaan luar kota sama IMBG. Kenaikan harga telur ini diprediksi masih akan berlanjut hingga puncaknya pada hari Natal dan Tahun Baru. Meski harganya naik, namun tidak mengurangi minat masyarakat untuk membeli telur ayam. Julianus Kay dan Syamsuddin Tobone melaporkan dari Palu.